Selamat pagi. Suara saya sudah jelas ya? Oke, sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Bu Lena, ini hari yang istimewa pastinya ya Bu Lena ya. Kita memperingati Lustrum ke-58 dan sekaligus Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini kita perlu memaknainya dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda tentunya kita melihat anak-anak yang dilahirkan dari pangudi luhur yang masa kini nih, masa kini. Ini semuanya yang hadir nanti adalah semua ketua OSIS, mantan ketua OSIS dan ketua OSIS. Ini yang mantan ketua OSIS Mas Hardi Yudo. Halo Mas Yudo. Ini saya sapa satu-satu dulu nih. Cek sound Mas Yudo, masih dimut. Mas Hardi Yudo ini adalah alumni dan sekaligus ketua OSIS angkatan tahun 2010. Beliau akmil dan sekarang nanti lebih detail lagi akan memperkenalkan. Halo Mas Yudo, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas Yudo. Dan ini ada Mas Vincent, Ketua OSIS tahun 2022. Ya nanti secara istimewa juga, kenapa kok bisa hadir di sini? Pasti ada sesuatu yang menarik. Memang Hari Kebangkitan Nasional ini maknanya sangat penting ya buat kaum muda Indonesia ya. Mengingatkan mereka tentang semangat perjuangan. Nah, mereka pun sudah berjuang ini dalam level tertentu. Mereka sudah melampaui sebuah rasa tidak nyaman dan bangkit dari rasa mager ya Mas Andika ya, seringkali begitu. Maka mereka patut kita dengarkan sharingnya. Nanti ada Mas Alano. Halo Mas Alano, selamat pagi. Ini dari Turki langsung, Mas Alano. Mas Alano. Pagi Pak. Oh pagi, boleh buka kamera sebentar dari Turki. Jam berapa sekarang di Turki Mas Alano? Jam 6 Pak. Oh jam 6. Mas Alano di Turki dalam rangka mengikuti sebuah kegiatan internasional dan saya yakin ini sesuatu yang istimewa juga dengan keluar dari zona nyamannya, berani melangkah keluar dan sampai Turki pagi ini di sana sebagai anak muda yang berani melakukan perubahan. Yang terakhir nanti juga ada Mas Daniel Bondang, mungkin secara online sudah mengirimkan rekamannya. Mas Daniel Bondang adalah Ketua OSIS tahun 2021. Di masa pandemi, Mas Daniel Bondang mampu melakukan perubahan dalam hal kegiatan OSIS yang akhirnya berdampak pada sesama. Nanti videonya akan diputarkan. Yang terakhir moderatornya, wah ini silakan Mas Moderator, Andika Hernando, ini Wakil Ketua OSIS, dan saya kira timnya Mas Vincent ya, Mas Andika ya. Ya ini mahasiswa UI, sudah pasti mahasiswa UI karena diterima di jalur SNBT. Jurusan apa dan seterusnya nanti memperkenalkan ya Mas Andika ya. Oke teman-teman muda, saya serahkan acara ini bagaimana memaknai kebangkitan nasional dan sekaligus Lustrum ke-58 SMA Pangudi Luhur dengan cerita inspiratif dari kebangkitan teman-teman muda ini. Silakan Mas Andika, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Andika. Terima kasih banyak Pak Gigi. Selamat pagi semuanya, selamat siang mungkin ya. Hari ini kita merayakan HUT ke-58 ya Pak. 58 Pangudi Luhur, dan kali ini kita kedatangan tamu yang banyak ya, maksudnya yang akan memaparkan bagaimana mereka bisa menjadi ketua OSIS saat ya sama Pangudi Luhur menjadi sekarang yang yang nyambung dengan tema hari ini ya Pak, hari apa Pak? Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sebelumnya mau perkenalkan, nama saya Andika Hernando. Saya mantan wakil ketua OSIS waktu itu sama Vincent juga ya, dan kita tahun 2022. Dan tadi seperti kata Pak Gigi, saya diterima di Universitas Indonesia Teknik Metalurgi dan Material lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi 2023. Nah, daripada kita banyak nunggu nih, berarti kita mulai aja kali ya. Mungkin ada doa dulu Pak? Langsung aja ya, baik. Nah, selamat pagi Pak Mas Yudo. Selamat pagi Andika. Iya, bagaimana Pak? Bagaimana Mas? Kira-kira kabarnya pagi ini? Baik, tetap semangat. Tetap semangat ya Mas. Mantap. Ya.
Kira-kira Mas boleh ini nggak Mas, apa namanya, memperkenalkan diri secara singkat nih untuk penonton-penonton kami yang mungkin baru hadir pada saat ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para guru, para bruder, rekan-rekan siswa, serta para orang tua yang sudah hadir dalam acara di siang hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Letnan 1 Kavaleri Raden Mas Muhammad Hardi Udora Harjo. Kebetulan sudah ngambil S2, jadi sudah ada gelar MHI-nya di belakang, ngambil Magister Hubungan Internasional. Selain berpendidikan di Akademi Militer, lulus tahun 2015. Saya lulus Akmil 2015, dari PL lulus tahun 2010. Sekarang saya berdinas di Jakarta, di Pas Pampres. Mungkin itu perkenalan saya, Mas Andika. Jika ada yang mau disampaikan lagi nanti saat sesi saya ya. Pak, ada tambahan? Terima kasih Mas Yudo. Mungkin kita lanjut dulu ya Mas buat memperkenalkan dirinya. Silakan Vincent Tembikar memperkenalkan dirinya secara singkat. Ya, thank you Andika. Halo semuanya, nama gue Lucius Riptyo. Gue angkatan 2023. Gue di sini kemarin dari seleksi nasional berdasarkan prestasi. Gue keterima di Universitas Udayana di Bali, ngambil jurusan Fakultas Teknik Mesin. Oke gitu ya. Oke, terima kasih Tembikar atas perkenalannya. Setelah itu yang terakhir paling muda, silakan Alano untuk memperkenalkan dirinya secara singkat juga. Ya, halo semuanya, Bapak Guru, orang tua. Perkenalkan, nama saya Alano Wisnu. Sekarang menjabat jadi Ketua OSIS di periode sekarang di PS sama PL. Untuk prestasinya, saya kepilih sebagai salah satu delegasi yang dari Indonesia, Indonesian Youth Action Exchange di Istanbul, Turki. Itu sih. Oke, makasih Alano atas perkenalannya. Mungkin kita mulai ke sesi sharing-sharing dulu ya, kira-kira bagaimana waktu para hadirin saat ini yang sudah menjabat dulu sebagai ketua OSIS sama pengadu luhur memanfaatkan pengalamannya untuk bisa mempunyai kesempatan dan juga pengalaman saat ini. Apakah ada bekal yang bermanfaat atau mungkin pengajaran yang berfaedah gitu untuk ke depan, untuk saat ini? Kira-kira dari Mas Yudo dulu kali ya, karena yang paling senior nih. Mas Yudo gimana? Oke, Andika dan rekan-rekan yang sudah hadir, mungkin kalau tadi pertanyaannya cerita sharing dikaitkan dengan judul atau tema Disnatalis hari ini ya, tahun ini, maaf, semangat untuk bangkit, itu sangat mungkin bisa diambil cerita saya pada waktu di PL waktu itu. Saya kan PL 2010, di mana waktu itu memang sekolah laki semua kita ya, jadi kegiatan juga pada zaman tersebut beda dengan zaman sekarang. Mungkin 10 tahun lalu kan berbeda dengan zaman sekarang, di mana gadget belum terlalu seperti saat ini. Jadi kegiatan tuh betul-betul di luar, dan senioritas pun mungkin masih terasa pada waktu itu yang saya alami. Jadi persiapan saya bisa dinyatakan kurang lah, pada waktu kelas 1, kelas 2 agak kurang. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan jadi ketua OSIS, saya sedikit-sedikit saya rubah kegiatan kita yang ada di PL itu, yang dimana jadi waktunya ekskul, waktunya kegiatan selesai sekolah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh siswa-siswa yang ada, baik kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 menyalurkan bakatnya masing-masing. Nah, karena saya tahu saya dari kecil memang maksudnya dari saya SMA saya sudah tahu saya mau arahnya kemana, kalau nggak di akademi militer ataupun akademi kepolisian pada waktu itu, ya saya persiapan. Jadi saya setiap sore selesai sekolah itu kan jam 2.45 di PL, saya ingat saya waktu itu. Nah, saya kebetulan
ekskul saya Merpati Putih. Jadi yang namanya ekskul saya selalu ikut lari-lari ataupun dinsik itu saya lakukan. Di luar itu teman-teman pada makan-makan di sur, zaman itu masih ada sur kan sama AC atau teman belakang di belakang kantin itulah di belakang itu. Nah, saya nggak ngambil hal tersebut. Saya ngelakuin hal lari pakai jaket sauna. Jadi orang-orang pada ngobrol-ngobrol, ada juga yang mungkin bahas-bahas soal ujian ataupun pada ke bimbel kayak Inten, Queen dan lain-lain zaman itu. Saya lari di situ. Jadi lari muter wali kota Jakarta Selatan. Pokoknya target saya setiap hari harus lari 5 kilo dengan jaket sauna tersebut. Udah kayak ini manusia milenium karena kan bajunya abu-abu tuh. Tengah hari saya lakukan hal tersebut setiap hari Senin sampai Jumat. Kecuali hari Jumat mungkin agak kurang karena saya ikut ekskul. Jadi Senin sampai Kamis saya melakukan hal tersebut atau main basket atau main bola, pokoknya gimana caranya ada olahraga. Pada waktu malam harinya saya jam 7 ikut proses itu, kalau nggak Inten ikut Queen. Jadi biar tetap ada seimbang buat di akademiknya. Nah itu saya lakukan hal tersebut sampai dengan berat badan saya turun dari yang pada waktu itu berat badan sebelum persiapan masih menyentuh angka hampir 120, di akhir-akhir saat saya pelaksanaan tes sudah menyentuh angka 80-an. Jadi kurang lebih saya dalam 1 tahun bisa menurunkan 30 kilo dengan keniatan saya. Tapi memang rezekinya pada tahun itu saya tidak langsung diterima di Akademi Militer. Karena mungkin karena saya terlalu fokus ke ke fisik, ke berat badan, saya melewatkan aspek lain seperti psikologi maupun faktor kesehatan. Jadi ada kesehatan yang saya miss pada waktu itu dari mata maupun dari gigi. Saya nggak kecil semangat, jadi saya tetap ambil cadangan plan B-nya apa. Pada waktu itu saya plan B harus masuk universitas negeri. Masih ada jalur mandiri, saya ke Universitas Brawijaya terlebih dahulu. Jadi saya masuk Universitas Brawijaya ngambil jurusan pemerintahan. Sama di sana juga melakukan hal yang sama. Di semester pertama saya di IPK IP 3,8 dan saya merasa wah ini kalau kuliah ternyata seperti ini ya. Jadi yang penting kita hadir, mendengarkan dosen, niat ataupun fokus dalam pelajaran, apalagi itu jurusannya IPS, sepertinya hal yang mudah kalau kita niat di situ. Buktinya saya 6 bulan pertama IP bisa 3,8. Jadi kurang menantang lah, mungkin karena jati diri saya memang dari awal pengen ke arah militer. Jadi saya semester 2 udahlah semester 2 ini coba ke Akmil lagi aja. Kemarin mungkin belum terlalu maksimal. Ternyata betul, puji Tuhan, alhamdulillah saya diterima di Akademi Militer tahun 2011 dari penerimaan dari Malang. Jadi saya justru dari Malang lah saya berangkat ke Magelang pada waktu itu. Jadi yang bisa saya sharing bahwa kalau kita punya tujuan, punya cita-cita, asalkan diiringi dengan semangat dan juga keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya di Malang tinggal sendiri, di kos-kosan, bukan sendiri, berdua. Dulu ada anak PL juga namanya Windra, nama PL Tembok kalau mungkin guru-guru pada ingat. Nah, itu saya ngekos bareng sama dia di Malang Kota pada waktu itu, sama-sama dari Brawijaya. Dia Fakultas Teknologi Pertanian, saya pemerintahan. Cuma sampai semester 2 dan saya ada di Dikti, ikuti pendidikan di Universitas Brawijaya karena nggak saya keluarin, jadi tetap aja udah dilepas aja keterangan tersebut sampai dengan sekarang. Nah, jadi yang bisa diambil mungkin buat teman-teman lainnya, tidak ada yang tidak mungkin asal kita niat, kita mau. Buktinya saya dulu berat badan menyentuh angka 120, pada waktu tes dari Malang, saya tes berangkat berat badan saya 76 kilo. Jadi di Jakarta saya nyentuh angka 87 ke 76-nya dari Malang. Seperti itu. Yang penting kita niat tanpa harus mengurangi rencana kita yang lainnya. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak juga, kalau bukan rezekinya nggak bisa kita paksakan. Semua harus sesuai aturan. Jadi saya tetap plan B saya ada. Seandainya saya gagal di Akademi Militer atau Kepolisian pada tahun tersebut, saya sudah ada cadangan di Universitas Brawijaya ngambil jurusan pemerintahan. Dan bukan dengan LLE-an, selama pendidikan juga. Saya selama kuliah pun di hasil akhir saya terakhir semester pertama saya nyentuh angka 3,8 IP saya.
seperti itu. Tapi itu balik lagi semua ada passionnya. Passion saya karena saya tergil, mungkin sharing saya mengenai sangat saya ya yang selalu Terima kasih banyak Mas Yudo. Berarti emang tidak ada yang tidak mungkin jika kita ada kemauan dan tekad. Goal percobaan pertama. Pasti banyak juga ya Mas godaan untuk nongkrong, tapi Masnya berani untuk keluar dari zona nyaman dan menangkis godaan-godaan tersebut. Dan walaupun rencana utama gagal, tapi usaha tidak mengkhianati hasil ya Mas. Justru di cobaan kedua yang membuahkan hasil emas. Kalau dari Mas Yudo sendiri nih, mungkin kalau boleh saya nanya, kira-kira tantangan terbesar yang Mas Yudo hadapi apa Mas? Oke, tantangan terbesarnya ya pasti saya tidak bisa pungkiri saya berada di sekolah SMA PL di mana itu salah satu sekolah yang terkenal, sekolah yang bagus ya, ya kalau boleh dikatakan termasuk sekolah gaul di Jakarta Selatan, mungkin sampai saat ini masih sama, tidak berubah. Dari dulu juga ceritanya sama. Yang pasti saya bukan tipe orang yang kutu buku juga, bisa ditanya oleh guru-guru. Saya itu bukan tipe yang anak baik banget juga bukan, tapi anak nakal juga bukan. Jadi saya mengimbangi dengan, jadi kalau godaan yang akan adalah mungkin kehidupan yang seharusnya biasanya kalau sama anak laki-laki SMA PL yang nggak lebih bebas, lebih fleksibel, saya harus merubah psikologi saya, gimana cara hidup saya teratur. Jadi saya pada waktu persiapan kelas 3 saya suruh atur sama diri saya sendiri gimana caranya bangun tuh harus pagi, tidur tuh jangan begadang. Jadi saya harus biasakan seperti itu. Biasanya pada waktu kelas 1, kelas 2 mungkin baru sampai rumah jam setengah 10 atau jam 9 malam baru pulang dari sekolah karena kita ada nonton cup di mana karena mendukung teman-teman yang lainnya. Pas kelas 3 sudah bisa mengatur diri sendiri, saya kurangi hal tersebut. Kalaupun hari weekend, hari Sabtu ataupun Minggu tetap kita liburan, maksudnya berangkat ke mall, nonton atau datang ke sekolah mana, ngeliat pensinya siapa yang main pada waktu itu angkatan kita ataupun anak PL ada yang main ataupun alumni, tetap itu nggak kita kurangi karena kalau terlalu ngoyo atau terlalu ambisius juga nggak bagus juga. Jadi saya tetap fleksibel, tetap jadi orang yang biasanya, cuma saya atur di part-part tertentu kayak hidup disiplin. Nah itu mulai saya tonjolkan di kelas 3. Jadi saya di mana sore itu harus olahraga, terus hari Sabtu ataupun Minggu harus ada olahraganya walaupun kita habis pergi ataupun apa. Nah itu tantangan terberatnya merubah kebiasaan ya jadinya, yang paling saya rasakan. Jadi yang biasanya kita nggak ada tujuan kan kelas 1 kelas 2 yang penting belajar, rambut bisa gondrong, tujuannya rata-rata bisa di atas 7,5 biar bisa gondrong, udah itu aja. Tapi pas kelas 3 nggak mungkin selalu membanggakan rambut gondrong. Jadi pas kelas 3 ada target utama lain yang dimana dimiliki oleh masing-masing siswa itu sendiri. Demikian. Oh, terima kasih Mas. Berarti kehidupan dan psikologis yang harus diatur guna masa depan yang teratur ya. Oke Mas, selanjutnya kalau kembali ke jabatan Mas yang dulu nih, kan waktu itu pas di SMA Pemuda Luhur sempat menjabat sebagai ketua OSIS. Nah kira-kira ada nggak Mas pengalaman waktu menjadi ketua OSIS saat Mas SMA dulu yang berguna gitu untuk perjalanan Mas ke depannya atau Mas mencapai tujuannya? Nah, kalau itu menurut saya ada satu hal yang nggak akan pernah saya hilangkan dari sifat saya karena saya lulusan SMPL, itu berani. Maksudnya berani adalah mungkin sekolah lain tuh tidak mengajarkan seperti di PL. Karena saya kebetulan merasakan hal tersebut dari senior maupun dari lingkungan yang ada di PL ya. Jadi saya berani benar-benar menghadapi tantangan yang ada di luar tersebut, baik ketemu orang ataupun lingkungan yang saya hadapi baru ini. Jadi kenapa saya anggap seperti itu? Saya jadi ketua OSIS kan di SMA laki semua, yang dimana notabene tidak mungkin semuanya bisa
diatur dengan baik sesuai kemauan diri sendiri ataupun yang baik-baik saja tuh enggak. Ada yang tiba-tiba sore berantem sama sekolah lain karena perselisihan apa atau apa, itu harus kita selesaikan dengan baik, dan itu zaman dulu sangat banyak dibandingkan zaman sekarang ini. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang adalah kaitannya dengan hidup saya, apa bisa dibawa sekarang, saya berani dengan mengambil keputusan itu. Kalau saya rasa itu benar dan tidak menyalahi prosedur, saya akan membela anggota saya ataupun institusi saya. Jadi saya bukan tipe yang ragu mengambil keputusan. Karena dari SMA saya sudah diajarkan hal tersebut, selama itu benar, bukan kita yang salah, tapi kita yang diganggu, ya kita harus memperjuangkan hak kita. Sama seperti saat ini, saya selama berdinas di tentara, karena sebelumnya saya juga dinas di Cijantung dan di Bali ya, ada permasalahan-permasalahan kompleks yang saya temukan sebagai komandan Pelton pada waktu masih junior, dan terakhir saya di Bali sebagai komandan Kompi. Ada permasalahan-permasalahan, saya selalu cepat mengambil keputusan dan alhamdulillah tidak pernah bermasalah ke bawahnya. Ya, dari mana itu saya belajarnya dari SMA itu. Kalau saya merasa, karena di SMA dulu kita diajarkan gimana menganalisa ataupun pendekatan kepada orang-orang yang kita temui di wilayah-wilayah ataupun di tempat-tempat tertentu kayak di UMI ataupun di kegiatan retret ataupun apa LDK atau apa, banyak kegiatan dulu yang dimana kita diajarkan sama guru, diajarkan juga sama senior, terutama senior-senior PL ya. Kalau saya rasa senior-senior PL itu dalam hal ini sangat membantu kejiwaan saya di hal tersebut. Jadi menurut saya itu harus dimiliki juga sama rekan-rekan lainnya, jangan sampai hilang nilai tersebut. Karena kalau kita sebagai anak laki lama ngambil keputusan, kebanyakan mikir atau apa, bisa salah bertindak justru. Tapi juga jangan terlalu cepat ngambil keputusan tanpa memikirkan keamanan dan aspek lainnya, jadinya malah salah atau arogan. Nah, itu juga tidak perlu, tidak bagus juga kayak gitu. Harus benar-benar gimana caranya benar tapi berhasil. Nah, itu yang harus kita punya. Nah, itu saya dapatkan ya selama di PL. Kalau bisa panjang lebar cerita permasalahan kompleks dulu anak SMA PL di tahun periode 2008 sampai 2010. Sangat kompleks permasalahannya untuk usianya pada waktu itu. Menurut saya itu ya, Andika ya. Jadi keberanian mengambil keputusan itu yang sampai sekarang masih saya pegang sampai ke depan nanti. Satu kata ya Mas, berarti berani dan terutama di saat mengambil keputusan, tetapi tetap memastikan kebenaran dan keberhasilan. Terima kasih Mas Yudo atas kata-katanya yang cukup inspiring ya, dan tentunya sharingnya yang seru dan juga relate pada nah, prosesnya akan untuk waktu dan tempat, silakan Pak. Gitu ya. Keren, terima kasih. Nah, ini sesi kedua, ini Mas Daniel Bondang. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir, karena juga bergelut dengan dunia yang pengalamannya dimulai dari SMA. Mas Daniel Bondang itu siapa? Saya kenalkan sepintas dengan saya bagi share layar. Yes, udah kelihatan teman-teman ya, Mas. Ini adalah momen di mana, apa kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Terima kasih. Ini adalah momen pemantik, teman-teman. Ini Mas Daniel Bondang ketika itu masih di OSIS. Tetapi PL Energi dengan semangatnya membuat sebuah PLTS di SMA PL. Nah, Mas Bondang memaknai ini sebagai ketua OSIS dan anggotanya masa pandemi, tapi nggak tinggal diem. Mereka bangkit. Melakukan apa? Aksi nyata, berbagi. Nah, yang menginspirasi adalah kegiatan alumni ini dari PL Energi. Adik-adik diinspirasi oleh kakak dan akhirnya membuat sebuah gerakan. Mereka membuat pentas seni, membuat acara, membuat sesuatu yang beda di pandemi. Akhirnya lahirlah sebuah kegiatan berupa berbagi energi terbarukan. Nah ini dia. Ini gambarnya ketika Mas Daniel Bondang sebagai ketua OSIS menyerahkan pemasangan PLTS untuk rumah lansia Yayasan Atma Brata di Cilincing. Dan ini diinspirasi oleh para alumni-alumni yang memberikan PLTS di SMA Pangdul yang berkekuatan 10.000 watt. Dan akhirnya
ini mampu membantu setiap bulannya kurang lebih 1 juta ke yayasan, dan itu paling ya 25 tahun nggak akan habis. 25 tahun. Jadi selama 25 tahun akan meringankan beban yayasan untuk untuk memberikan layanan lebih. Nah, sekarang saya dengar di sana rumah-rumah opa oma sudah menggunakan AC gara-gara ngirit listrik. Nah, secara ringkas, Mas Wisnu siap Mas Wisnu untuk share Siap. Daniel Bondan? Siap, Pak. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Ini adalah video yang direkam. Halo teman-teman SMA PL, salam kenal, nama gue Daniel Bondang. Gue adalah mantan ketua OSIS SMA PL tahun 2022. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak bisa hadir secara langsung di Zoom ini. Tapi dengan adanya rekaman video ini, gue ingin menceritakan sedikit pengalaman gue waktu menjabat sebagai ketua OSIS di SMA PL. Sebelumnya kita kilas balik sebentar, di tahun-tahun itu kita mengalami masa pandemi di mana teman-teman OSIS memikirkan untuk memasang panel surya di Panti Jompo Atma Brata Cilincing. Gue mendengarkan kabar dari Bruder Petrus sendiri sebagai pengelola Panti Jompo tersebut bahwa beliau merasakan adanya keuntungan dari penggunaan panel surya. Di sini teman-teman gue ingin meng-highlight dari lirik SMA PL, lirik lagu Mars PL sendiri, di mana di situ dikatakan berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Jadi menurut gue sebagai anak PL nggak cukup hanya pinter aja, tapi kita juga harus ada nilai outputnya ke luar masyarakat maupun lingkungan sekitar. Sekian aja dari gue. Mungkin habis ini Bapak Ibu Guru bisa menunjukkan ya video atau mungkin foto dari panel surya itu sendiri yang sudah terpasang di Panti Jompo Atma Brata Cilincing. Buat teman-teman SMA PL, tetap semangat belajarnya, sukses terus. Halo teman-teman. Terima kasih Mas Wisnu sudah diputarkan videonya Bondang. Kebetulan Bondang hari ini pun terus bergerak membuat gerakan-gerakan tentang masalah lingkungan, terutama energi terbarukan. Saya kembalikan lagi ke Mas Andika. Silakan Mas Andika. Oh ya, terima kasih Pak Gigi atas persembahannya atas Daniel Bondang. Tadi mungkin agak salah dikit, maksudnya Ketua OSIS 2021 ya Pak? Oh iya. Ya. Betul, 2021 ya, masa pandemi ya. Masa pandemi. Ya. Oke, nah karena tadi yang 2021 udah, mungkin kita akan lanjut ke Ketua OSIS 2022 nih, Vincentius Riditya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, thank you Andika. Sebelumnya shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vincent, panggilannya Vincent. Nama PL saya Tebikar. Saya Ketua OSIS periode 2022 berarti. Kesempatan kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya aja, yang mungkin menurut saya ini agak menyinggung dengan tema kali ini ya Andika ya, kebangkitan nasional. Jadi dulu pas saya SMP itu saya adalah seorang yang mungkin bisa dibilang culun, kacamata, kurus, dan nggak menarik lah, sering. Tapi mungkin kerjaannya sampai sekolah main basket pulang, nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk OSIS atau mungkin buat ulangan aja nggak kepikiran. Tapi setelah masuk PL itu semua berubah banget. PL itu adalah sekolah yang dimana seorang laki-laki itu dibuat menjadi seorang yang kreatif, responsibel, sama seperti visi misinya. Jadi selalu saya bilang kalau lagi pidato atau apa, di PL nggak ada suka maupun duka, yang ada cuma suka dan tantangan. Dan tantangan itu pilihan dari diri kita sendiri, mau ngambil atau enggak. Kayak tadi Mas Yudo bilang, nggak ada yang nggak mungkin, itu benar banget. Karena tantangan tuh nggak mungkin nggak diambil. Jadi seberani-beraninya kita aja gitu. Pertama masuk PL itu sebenarnya coba-coba sih di awal mau ngambil ketua OSIS, mau ambil masuk OSIS lah, iseng masuk OSIS, itu gak keterima. Terus ya udahlah kita jalanin. Pertama saya di periodenya
slider atau bondang tadi, saya jadi seksi rohani dulu. Rohani ngebantu buat PLTS di atas, terus yang di Cilincing juga. Dan setelah periode bondang tadi selesai, saya dipromosiin ke atas jadi ketua OSIS dan saya ambil, dan sama Andika juga menjadi wakilnya. Seganteng banget. Next. Jadi yang pengen saya sampaikan kali ini tuh bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia itu, bener-bener nggak ada yang nggak mungkin. Saya dari seorang yang culun, malu, pemalu, jadi berani ngomong, berani explore, berani untuk berubah keluar dari zona nyaman tuh berarti banget ya di rumah doang. Jadi berani ngobrol sama orang lain, berani berani untuk belajar hal baru, berani untuk explore hal baru itu penting banget. Apalagi di PL yang cowok semua, yang kalau di kelas presentasi habis olahraga bau ketek pun udah biasa banget lah pokoknya. Itu udah makanan sehari-hari gitu. Tapi apa? Tapi ya kita dapet, jadi kita berani gitu. Walaupun kita sekolah belum mandi, baru bangun, mukanya beler, tapi dapat pembelajarannya. Jadi seorang yang mandiri, responsibel, kreatif, brotherhood itu penting banget. Setiap kawanan itu berarti banget. Karena di saat lu lagi rendah, lu lagi galau, entah karena nilai lu jelek atau habis putus sama pacar, kan bisa jadi. Itu temen tuh selalu ada gitu. Bangkit dari zona nyaman lu, bangkit dari keterpurukan lu. Dan yang gue ambil di PL ini, misalkan gue pernah nilai gue jelek, gue sedih, gue galau nilai gue jelek. Dan itu bukan menjadi hal yang kayak saya jadi kayak jelek gimana nih, enggak. Ya udah, ketawain aja, ketawain buat lucu-lucuan, habis itu bangkit belajar. Jangan mau kalah sama yang di sebelah gitu. Walaupun ya cowok semua mukanya lucu-lucu, bercanda mulut, tapi jiwa kompetitifnya tuh ada gitu. Harus banget jiwa kompetitif tuh. Jadi walaupun ya udah main bola pulang malam, tapi les tetap jalan. Kayak saya Inten pulang sekolah ke belakang dulu makan, ngobrol-ngobrol, Inten pulang Inten bosen mau kemana ya nongkrong lagi. Tapi yang pasti tanggung jawab harus dilakukan, tanggung jawab itu penting banget gitu. Bangkit dari zona nyaman, bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan tuh bukan untuk disesali, bukan untuk disedihi, tapi untuk ya udah ketawain aja, hahaha gue gagal, gue mau nyoba lagi dari awal. Nah, ya udah ulang lagi dari awal. Dan kegagalan tuh yang membuat kita sukses sebenarnya. Bukan pinter atau gimana, sukses enggak, dari gagal kita belajar semuanya. Dari gagal kita tahu harus gimana, dari gagal kita tahu apa yang harus diperbaiki. Mungkin Oke, thank you banget nih, Kar. Berarti masa-masa lu di SMA memutar kehidupan lu ke arah yang lebih baik ya, Kar. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan di PL tuh bukan suka duka, tapi apa tadi? Suka dan berani. Catch habis. Berarti kita sama emang saksi bisu ya di intens, stres mati. Setiap malam. Ya, usaha kita waktu itu yang akhirnya kita di posisi sekarang. Nah, mungkin karena waktu sudah dikejar waktu, jadi kita akan lanjut ke Alano nih. Nah, silakan Alano, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru. Kesempatan kali ini saya pengen cerita tentang, kan kalau dari tadi Mas Yudo dan Tembikar udah ceritanya bagus-bagus. Kalau di sini saya sebagai masih siswa, jadi masih dalam tahap pembelajaran juga. Tapi ada satu hal yang paling saya dapat ini di PL itu, yaitu belajar ngambil take a risk, berani yang tadi dibilang. Seperti sekarang, alhamdulillah saya ada di Turki, ini kesempatan dikasih sama Allah untuk bisa datang ke sini. Karena saya berani ngambil kesempatannya itu. Sebenarnya saya juga ngelihat ini juga buat iseng-iseng juga awalnya. Cuman ngelihat dari Instagram ads doang kan. Terus kayak ada apa nih, youth conference ini. Terus isinya tuh ada anak kuliahan semua, anak UI, anak Universitas Brawijaya, anak UGM. Ya udahlah, coba aja.
kan kalau misalnya gagal juga bisa nggak ada salahnya juga, nggak ada loss-nya juga. Akhirnya udah coba apply dengan bikin video, terus ngasih konsep ide tentang. Jadi saya itu di sini untuk ngebahas conference ini di Turki untuk bahas tentang sustainable goals development yang dimana ngebangun dunia tuh lebih sustain di tahun 2030 gitu. Dan saya ngasih ide saya tentang environment. Kebetulan saya juga anak GPA kan, jadi saya concern banget sama environment kan, lingkungan dan segala macamnya. Tiba-tiba ceritanya sebenarnya saya pikir tuh saya nggak kepilih karena deadline pemilihannya tuh tanggal 20 dan kabar saya baru kepilih itu dikasih tahu tanggal 23. Dan waktu saya kepilih saya ngelihat ide lawan saya, ide teman delegasi yang dari Indonesia juga tuh yang wah banget. Dan kebetulan saya juga anak SMA, lawannya anak UGM, anak Universitas Brawijaya. Itu kan gila banget sih kalau menurut saya. Dan di situ saya ngambil keputusan untuk bukannya back down, untuk bukannya muter balik kan, minder gitu karena saya anak SMA. Di situ saya ngambil kesempatan yang udah diajarin sama senior-senior saya yang ada di PL, Tembikar juga, angkatan dan Tembikar dan alumni lainnya untuk ngambil take a risk aja. Lu cowok, lu harus berani. Lu kalau punya kemampuan tunjukin. Apalagi lu PL kan, bawa nama PL bangga gitu. Dan itu mindset yang saya tanemin dan juga yang saya bawa ke sini. Itu harus berani, terus harus tunjukin walaupun kita paling kecil, walaupun kita harus bangkit, tunjukin kemampuan kita, jangan mau kalah, harus tetap menjadi laki yang paling the best gitu. Dan kemarin saya alhamdulillah udah conference juga sama profesor dari Istanbul Zaim University juga. Saya mewakilin di Indonesia juga di Indonesian Youth Action Conference. Itu aja sih, Nalat. Oke, makasih Let atas itunya ya tadi ya. Take a risk, keren banget ya. Berarti di antara ketiga narasumber kita tadi ada benang merah nih yang menyambung semuanya. Yaitu tidak ada yang tidak mungkin jika kita keluar dari zona nyaman, berani mengambil keputusan, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jangan sampai kita lihat ke belakang dan menyesal karena tidak mengambil kesempatan yang ada. Mungkin itu kali ya Pak Gigi ya. Mungkin Bapak ada tambahan? Iya, terima kasih Andika. Ini memang semangat untuk bangkit dari rasa zona nyaman, melangkah keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan. Aku jadi pengen tahu sedikit nih Alano. Yang kamu sharingkan, idemu apa Alano? Sedikit aja singkat Alano. Jadi Pak, untuk kan di sini saya dibagi per grup, tapi waktu saya sendiri ngecetusin ide eco bag, jadi tas yang fashionable tapi gratis, jadi tas sampah yang fashionable, jadi orang bisa bawa kemana-mana dan juga bisa nge-support bikin movement untuk orang kolek sampah. Jadi ngolekin sampah tuh udah jadi kayak budaya. Kayak contoh di Turki itu sekarang bersih banget karena orangnya semua responsible, nggak ada yang buang sampah sembarangan gitu. Dan kalau untuk conference saya ngambil di topik pariwisata Pak sama grup saya. Jadi pariwisata yang sustainable, pariwisata yang nggak ngerusak alam, yang bisa membantu ekonominya. Dan saya tuh ngebuat konsep hima dan aplikasi sih Pak. Jadi ya gitu sih Pak. Mantep, ini nanti perlu dilanjutkan setelah sampai sekolah ya. Siapa? Ya, sukses. Nah, ini sebagai penutup saya ngambil alih Andika ya. Oke, ini karena saya juga penutupnya, maka saya tanya kamu Andika, perjuanganmu kayak apa Andika? Bangkit sampai hari ini kamu dapat UI ya. Singkat aja Andika ya. Penutup Andika. Oke, mungkin makasih Pak Gigi. Mungkin orang-orang kebetulan banyak yang ngiranya saya itu hidupnya enak, apa-apa gampang, orang tua santai, tapi enggak juga. Sebenarnya di belakang semua itu ada keringat, banting tulang, tumpah darah yang emang
gue lewatin gitu. Jadi mungkin kalian bisa ngejudge orang gitu kayak hidupnya enak ya, keterima di sini, keterima di situ, berprestasi. Tapi jangan gitu karena kalian nggak tahu kan yang di belakangnya itu mungkin ada apa. Gua mungkin nih Tebikar juga saksinya ya, kita sampai malam di Inten, belum lagi kalau misalnya besoknya ada ulangan, belum lagi les-les kita yang lainnya juga selain Inten, terus juga stres, kan kita dari kelas 1 tuh, kalau tantangan kita yang terbesar tuh fisika sama biologi tuh, pokoknya kalau udah tugas kedua itu udahlah paling stres aja tuh. Terus juga berusaha bagi waktu, semuanya tepat waktu, dan mengambil keputusan-keputusan, mengambil kesempatan agar nanti kita sekarang atau nanti masa depan nanti kita nggak lihat ke belakang, lihat ke masa lalu, terus nyesel gitu kayak, aduh kok gue nggak gini ya, kok gue nggak ngelakuin ini ya, kok gue kurang maksimal ya. Ya mungkin kayak gitu, makanya akhirnya alhamdulillah gue keterima di UI sekarang juga jangan lupa sama Tuhan juga sih. Mungkin karena gue Islam, jadi gue sholat tahajudnya juga dikejar, sholat lima waktu juga jangan bolong-bolong, terus juga baca Al-Quran juga jangan males-malesan, dan ya mungkin kayak kayak gitu kali apa ya. Oke, Andika. Jadi lengkap ya, usaha dan doa menjadi satu langkah. Tadi satu lagi Mas Bondang sebenarnya, tapi karena kesibukan nggak bisa dia menekan kata penutup. Intinya teman-teman, anak-anak PL yang masih bersekolah, patriotisme, nasionalisme, ya, di hari kebangkitan ini menjadi momen untuk merenungkan ya. Nah, ini tadi sharing dari teman-teman ketua OSIS dan timnya, mereka membangun masa depan Indonesia lebih baik dengan cara-cara mereka. Saya kira teman-teman yang masih sekolah mampu menginspirasi, dan tentunya teman-teman dari SMP ya. Wah, ini kalau sudah berani masuk ke SMA PL, melangkah masuk, saya kira menjadi kunci untuk melangkah ke masa depan. Karena pendampingan kakak-kakak alumni sekolah itu menjadi satu kesatuan utuh sehingga bisa melahirkan manusia-manusia hebat yang barusan sharing hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, Mas Yudo, Mas Vincent, Mas Andika, Mas Alano dari Turki.